Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita perhatikan, kita simak brosur hari ini, Ahad 15 Juni 2025, yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dengan mengambil tema Ma'rifatullah, mengenal Allah, bagian ke-18. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui berbagai nama dan sifat yang menggambarkan keagungan dan kasih sayangnya. Di antara sifat-sifat tersebut adalah Ghafir, Ghaffar, dan Ghafur, yang secara umum bermakna Maha Pengampun, namun mengandung nuansa makna yang berbeda berdasarkan konteks penggunaannya. Al-Quran sebagai kalamullah menggunakan diksi atau pemilihan kata yang sangat tepat dan akurat dalam penggunaan kata untuk menghindari kesalahpahaman, termasuk dalam menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derivasi atau perubahan bentuk kata dasar menjadi kata turunannya dari kata ghafaro menjadi kata ghafir, ghaffar, dan ghafur, meskipun sering diterjemahkan secara umum sebagai Maha Pengampun. Dalam brosur ini akan dijelaskan secara sederhana perbedaan makna dan penggunaan ketiganya dalam ayat-ayat Al-Quran. Perbedaan antara Ghafir, Ghaffar, dan Ghafur dalam Al-Quran. 1. Ghafir. Makna kata Ghafir berasal dari akar kata Ghafaro yang berarti mengampuni. Bentuk fa'il Ghafir adalah isim fa'il atau pelaku, menunjukkan subjek yang melakukan pengampunan secara umum. Ghafir berarti Maha Mengampuni, tetapi dalam konteks yang lebih sederhana dan tidak terlalu intensif. Dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Dia pengampun dosa, penerima taubat, pemberi hukuman yang keras, dan pemilik karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanyalah semua makhluk kembali. Quran Surat Al-Mu'min ayat 3. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaj atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya'. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentu Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?" Penyembahan terhadap patung anak sapi itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu, dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat.
Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Quran surat Al-A'raf ayat 155. Penjelasan, kata ghafir digunakan untuk menjelaskan sifat Allah yang mengampuni, tetapi tidak dalam bentuk mubalaghah atau superlatif yang paling di antara yang lain. 2. Ghaffar. Makna kata ghaffar adalah bentuk mubalaghah atau superlatif atau intensif dari ghafaro, yang berarti maha pengampun dengan pengampunan yang sangat luas dan berulang-ulang. Ghaffar menunjukkan pengampunan yang meliputi banyak dosa dan sering diberikan. Biasanya terkait dengan pengampunan Allah atas dosa-dosa besar dan kecil secara berulang. Dalil Al-Quran, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia maha pengampun. Quran surat Nuh ayat 10. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Quran surat Toha ayat 82. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Sad ayat 66. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yakni dengan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ketahuilah, Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Az-Zumar ayat 5. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilm wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Kamu menyeruku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya. Padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mu'min ayat 42. Perbedaan dengan ghafar lebih menekankan kuantitas pengampunan, banyak dan berulang. Sedangkan ghafur lebih menekankan kualitas pengampunan, yakni besar dan mendalam. 3. Ghafur. Makna kata ghafur juga bentuk mubalaghah, tetapi lebih fokus pada kedalaman dan keluasan pengampunan Allah. Ghafur berarti yang maha pemberi ampunan dengan cakupan yang sangat luas dan mendalam. Kata ini sering digandengkan dengan rahim karena menggambarkan kasih sayang Allah setelah pengampunan. Kata ghafur lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran daripada ghafir dan ghaffar, mengandung maksud A. Untuk menanamkan optimisme kepada hamba-hambanya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika disertai taubat. B. Menunjukkan keluasan dan keteraturan sifat pengampunan Allah, bukan hanya tindakan sesekali,
C. Menegaskan bahwa pengampunan Allah selalu relevan dengan kondisi manusia yang penuh dosa. Dalil Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang berbuat jahat atau menganiaya dirinya kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 110. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat At-Tahrim ayat 1. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira baghi wala atin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfaku wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yusyrikna billahi syai'aw wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunnallah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya,
tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik. Terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Akan tetapi siapa yang khawatir terhadap pewasiat akan berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 182. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Zalikal ladzi yubasyshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalihat qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini washimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda atau kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Perbedaan dengan Ghaffar. Ghafur lebih sering dipakai untuk pengampunan yang bersifat umum dan mendalam, sedangkan Ghaffar lebih pada pengampunan yang berulang-ulang. Kesimpulan: 1. Ghafir adalah pengampunan dasar. 2. Ghaffar adalah pengampunan berulang-ulang dan meliputi banyak dosa. 3. Ghafur adalah pengampunan mendalam dan sempurna, sering dikaitkan dengan rahmat Allah. Wallahu a'lam bissawab.